Nah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Multiverse of Madness eh, akan menjelaskan sedikit tentang diabetic diagnosis aplikasi yang disusun oleh Mukid Fatur Rahman, NRP 15 2018 016, dan saya Tirta Jami Gita Nur Kusmara 15 2018 134. Nah, kemudian apa sih diabetes itu? Pertama, diabetes adalah suatu kondisi di mana kadar glukosa atau gula darah meningkat atau di atas batas normal. Kemudian glukosa menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap oleh sel tubuh dengan baik sehingga dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Kemudian apa yang menyebabkan terjadinya diabetes? Diabetes itu disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel. Alhasil, glukosa menumpuk di dalam darah. Nah, apa tujuan dibentuknya aplikasi ini? Yang pertama, tujuan dibentuknya aplikasi diabetic diagnosis ini mendeteksi indikasi seseorang terkena penyakit diabetes atau tidak berdasarkan dengan survei yang nantinya akan diisi oleh user, kemudian memberikan layanan untuk berkomunikasi secara langsung dengan pakar. Nah, apa saja fitur yang di dalamnya? Yang pertama, pengguna dapat menggunakan fitur chat dengan pakar untuk penyakit diabetesnya. Kemudian, pengguna dapat mengisi survei untuk mengetahui indikasi penyakit diabetes. Yang ketiga, pengguna dapat melihat dataset yang digunakan dalam aplikasi. Dan yang keempat, pengguna dapat login menggunakan akun Google. Nah, ini berikut sumber. Yang pertama ini sumber data dari Behavioral Risk Factor Surveillance System atau BRFSS dari Kaggle. Kemudian untuk yang kedua ini penelitiannya dari Building Risk Prediction Models for Type 2 Diabetes Using Machine Learning Technique. Kemudian akan dilanjutkan oleh Yang di sini teknologi yang digunakan yang pertama ada Next.js. Next.js-nya itu untuk membangun front end-nya atau tampilannya. Terus yang kedua Python. Python ini untuk yang mengolah data uh, data back end-nya. Terus yang ketiga ada Firebase untuk mendata user, lalu juga chat. Terus yang terakhir itu ada machine learning, itu adalah pembelajaran sistem dalam mengidentifikasi apakah seseorang terkena diabetes atau tidak. Di sini ada sedikit tampilan dari aplikasi. Nah, di sini untuk demo aplikasinya, link websitenya sudah tercantum di sini, nextdiabeticindicator.heroku.app.com. Oke, coba next. Oke, kita langsung ke. Nah, di sini ada websitenya yang tadi tertera yaitu nextdiabeticindicatorherokuapp.com. Jadi di sini kita bisa sign in kalau misalnya sebagai user itu menggunakan Google. Ini. Nah, ketika sudah sign in, maka halaman pertamanya itu akan diberikan 3 menu yaitu survei, chat, dan melihat dataset. Itu juga di sebelah kirinya juga ada menu. Lalu di sini juga kita menambahkan source atau sumbernya yang tadi sudah disebutkan. Nah, yang pertama sini ada survei. Jadi sini tuh surveinya ini yang akan mengidentifikasi seseorang memiliki penyakit diabetes atau tidak. Misalnya di sini apakah Anda memiliki darah tinggi? Atau misalnya iya. Terus juga di sini apakah Anda memiliki kolesterol yang tinggi atau 240 mg? Iya. Di sini apakah Anda mengecek kolesterol dalam 5 tahun? Iya. Nah, di sini isi BMI, body mass, kita isi height atau tinggi dalam meter dan juga weight atau berat badan dalam kilogram. Lalu di sini ada apakah Anda merokok? Tidak. Di sini apakah Anda memiliki stroke? Misalnya tidak.
Apakah Anda memiliki penyakit CHD atau MI? Tidak. Sini apakah Anda melakukan physical activity dan 30 terakhir? Iya. Apakah Anda mengkonsumsi 1 porsi buah per hari atau 80 gram? Misalnya iya. Apakah Anda mengkonsumsi 1 porsi sayuran atau lebih per hari atau 80 gram? Misalnya iya. Ini apakah Anda heavy drinkers atau pemabuk berat? Misalnya tidak. Ini apakah Anda memiliki asuransi? Misalnya tidak. Apakah Anda tidak bisa bertemu dokter? Misalnya iya. Sini apakah Anda general health atau kondisi kesehatan secara umum, misalnya good atau baik. Sini apakah Anda memiliki mental health? Kalau misalnya tidak, kita isi 0. Sini apakah Anda pernah cedera secara fisik? Misalnya kalau misalnya dalam 30 hari kemarin ada, misalnya ketik berapa hari yang cederanya, misalnya 2 hari, kita ketik 2. Sini apakah Anda memiliki kesulitan dalam berjalan atau menaiki tangga? Misalnya tidak. Ini male atau female? Ini male. Ini kategorinya misalnya yang ini. Sini education level, misalnya high school. Di sini financial income, misalnya less than 1.000. Nah, di sini misalnya akan muncul yaitu your survey has been submitted dan resultnya adalah positif diabetik. Nah, ini adalah contoh dari hasil setelah mengisi survei. Jadi kalau misalnya kita sebagai penggunanya itu kurang mempercayai hasil ini, kita bisa melakukan itu fitur chat di menu chat. Dan di sini misalnya kita bisa milih pakarnya tadi. Nah, di sini ada fitur chatnya. Misalnya kita bisa mengetik halo, welcome, seperti ini. Jadi ketika misalnya ada yang jawab, misalnya saya coba send out, terus pakai akun yang satu lagi. Nah, di sini akan muncul chat yang telah tadi dikirim, halo, welcome, misalnya oke, WhatsApp. Nah, nanti kalau misalnya saya login lagi pakai akun yang tadi, itu bakal muncul pesan balasan yang telah disampaikan. Nah, seperti ini. Nah, lalu juga ada fitur satu lagi yaitu dataset. Nah, ini berisi kumpulan informasi mengenai dataset yang dipunyai oleh aplikasi ini. Misalnya dalam diabetes ini ketika datanya itu rata-rata dia itu darah yang low blood pressure-nya ini lebih banyak ketika tidak memiliki diabetes. Sedangkan yang memiliki diabetes dia itu kemungkinan besar adalah high blood pressure atau mempunyai darah tinggi. Nah, ini adalah sedikit insight dari data yang didapat. Jadi pembelajarannya atau machine learning itu didapat dari data-data seperti ini. Ada juga yang diabetes, kolesterol, smoking, dan juga blood pressure. Gitu. Mungkin sekian untuk aplikasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.